Hey hop up gengs! Di video sebelumnya aku udah memberikan daftar kekuatan baru Angkatan Udara Indonesia berupa pembaharuan atau tambahan alutsista TNI AU. Maka kali ini aku akan memberikan daftar terbaru tambahan kekuatan baru Angkatan Darat di Indonesia. Nah, sebelum aku sebutin apa-apa aja tambahan alutsista TNI AD, ada baiknya kita melihat kekuatan sebelumnya. Pada tahun 2020, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 138 negara di dunia. Dan peringkat pertama di Asia Tenggara versi Global Firepower. Pada tahun tersebut, untuk kekuatan Angkatan Darat Indonesia memiliki alutsista yang terdiri dari 133 tank, 1.178 kendaraan tempur lapis baja, 153 artileri swagerak, 366 artileri tarik, dan 36 peluncur roket. Nah, ada berapa tambahan sih kekuatan baru TNI Angkatan Darat kita saat ini? Sesuai dengan janji Menteri Prabowo Subianto pada bulan Februari 2021, yang akan membeli alutsista untuk pembaharuan kekuatan militer dan sebagai metode diplomasi pertahanan dan politik bersifat strategis dengan negara-negara yang berpengaruh dalam konstelasi politik global. Oke, mari kita runutkan satu-satu kedatangan kekuatan baru TNI Angkatan Darat berikut ini. Kita mulai dari jajaran kendaraan tempur lapis bajanya, dan berikut adalah daftar dan jumlah unit yang didatangkan. Di deretan kendaraan tempur lapis baja ini, ada 13 varian kendaraan tempur. Di antaranya terdiri dari kendaraan angkutan personil, kendaraan tempur lapis baja serbaguna, yang bisa menjadi ambulans, pemadam api, anti-tank, dan pembawa mortir. Di antara jenis tersebut, ada yang diproduksi di dalam negeri, dan yang bertanggung jawab itu adalah PT Pindad, perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan produk militer di Indonesia. Dan untuk penamaan nih, masing-masing menggunakan nama hewan endemik di Indonesia. Tidak hanya itu, untuk kendaraan militer ada juga nih tambahan untuk varian kendaraan lapis baja yang bertugas untuk pengintaian. Dan dari semua daftar yang baru masuk, selain produksi dari Spanyol dan Prancis, banyak juga loh yang datang dari produksi PT Pindad dengan nama-namanya yang sekali lagi diambil dari hewan endemik Indonesia. Sekalian promosi negara sendiri ya kan? Nah, selain mobil-mobil hebat tadi, TNI Angkatan Darat tak lupa menambah koleksi tanknya, seperti penambahan tank produksi Jerman, yakni 61 unit Leopard Revolution, dan 42 unit tank Leopard 2A4. Lalu, 90 unit buatan Inggris, FV101 Scorpion 90, 120 unit tank produksi Prancis, AMX-13, kemudian 1 unit produksi Belanda yaitu M3 Stuart, dan 18 unit tank Harimau yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Turki. Oke, selanjutnya nih dalam militer ya, artileri ini wajib dimasukkan dalam daftar alutsista, yakni penembak proyektil di medan perang, merupakan persenjataan darat paling mematikan. Dan tentu saja dalam pembaharuannya TNI Angkatan Darat tidak ketinggalan mendatangkan banyak artileri baru. Berikut daftarnya. Di daftar artileri terbaru yang kamu lihat ini, NDL-40 adalah artileri di kategori peluncur roket yang diproduksi dan berlisensi industri pesawat terbang Nusantara, yaitu perusahaan pesawat terbang satu-satunya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Dan di varian mortar terdapat 3 jenis buatan dalam negeri nih, yakni NAMO-1, NAMO-2 Indonesia, dan NAMO-3. Dalam keluarga persenjataan dikenal juga nih dengan jenis Surface to Air Missile atau SAM atau peluru kendali darat ke udara dalam istilah bahasa Indonesianya. Dirancang untuk ditembakkan dari darat atau dari permukaan kapal ke target yang ada di udara, misalnya pesawat dan heli. Dan berikut ini adalah daftar terbaru SAM yang baru masuk menambah koleksi armada Angkatan Darat Indonesia. Di antara semua daftar senjata serangan udara untuk SAM ini, TNI Angkatan Darat telah memasukkan rudal SAM tercepat di dunia, yakni Star Trek buatan Inggris, sebanyak 48 unit. Tidak lupa juga membeli rudal darat ke udara berkendali inframerah buatan Prancis, yaitu Mistral, sebanyak 1 unit. Dan rudal utama yang dimiliki adalah Propat versi rudal Grom. Rudal pertahanan jarak pendek buatan Polandia ini dibeli oleh Indonesia sebanyak 70 unit. Lalu ada rudal anti pesawat dan jet buatan Swedia yang dirancang bisa beroperasi di segala cuaca
dengan menggunakan roket RB-70, yakni RBS-70 sebanyak 45 unit. Senjata yang menargetkan ke udara lainnya adalah yang disebut dengan Anti-Aircraft disingkat AA. Beberapa produksi telah menambah koleksi senjata TNI Angkatan Darat, yakni 22 unit ZUR-23 2KG-1 buatan Polandia. Kemudian tambahan 236 unit S-60 yang merupakan senapan otomatis anti pesawat produksi Uni Soviet. Ada juga 18 unit meriam kelas berat buatan Cina, Giant Blow 2 sebanyak 18 unit. Dan 30 unit anti-aircraft buatan Swedia yang paling banyak digunakan pada Perang Dunia Kedua bernama Bofors L-70. Di medan tempur, khususnya di darat ya, seringkali tentara terhambat dalam pergerakan. Maka dari itu, mereka membutuhkan kendaraan dengan tugas-tugas khusus. Di armada TNI Angkatan Darat, kendaraan seperti itu telah ditambahkan. Seperti kendaraan yang membantu melintasi sungai dari Ceko, Treva 15 berjumlah 2 unit. Khusus untuk kendaraan utility ini, Jerman adalah jagonya, dan Indonesia telah mengisi armadanya dari varian koleksi mereka. Seperti kendaraan khusus untuk pekerjaan konstruksi militer, yakni Pioneer Panzer berjumlah 3 unit. Kemudian 3 unit Brankenlehe Panzer dan 18 unit M3 Amphibious RIG. Merupakan 2 jenis kendaraan yang bisa meluncurkan jembatan agar tank dalam melintasi hambatan berupa jurang dan sungai. 3 unit Bergepanzer yang digunakan untuk memperbaiki kendaraan lapis baja yang rusak atau macet. Lalu tank latih bernama Fahrstuhlpanzer berjumlah 2 unit, serta truk multiguna Unimog berjumlah 200 unit. Bukan hanya Jerman, di kendaraan khusus ini TNI Angkatan Darat juga membeli perlengkapan dari Jepang, yakni truk segala kondisi Isuzu NPS berjumlah 305 unit, dan Isuzu FVZ berjumlah 102 unit. Dari Inggris telah didatangkan kendaraan logistik dengan varian Leyland Dovdrop berjumlah 8 unit, dan Land Rover Defender berjumlah 100 unit. Kendaraan logistik lainnya ada juga yang datang dari Korea Selatan, yakni 50 unit Kia KM500 dan 500 unit M35 21/2 ton cargo truck dari Amerika Serikat dan 4 unit M108 dari Belgia. Bukan hanya untuk Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat pun melengkapi armadanya dengan jajaran helikopter. Seperti helikopter penyerang milik Amerika Serikat AH-64 Apache berjumlah 8 unit dan 7 unit MEL Mi-35 heli tempur dari Rusia. Kemudian deretan heli transport yakni 21 unit helikopter Hughes 300C dan 10 unit Bell 47 dari Amerika Serikat. Lalu dari produksi Prancis berupa 12 unit Eurocopter Fennec AS550 dan 2 unit Eurocopter EC-120 Colibri. Serta 2 produksi PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan Belgia dan Jerman, yakni 56 unit Bell 412 dan 12 unit MBB BO-105. Kekuatan baru yang cukup mumpuni bukan? Selanjutnya kita akan melihat kekuatan baru Angkatan Laut Indonesia.